Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi jalla wa ala. Ahmaduhu li jami'il aidi wal ala wa ashkuruhu man ufiya minal bala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la mumatsila. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan rasuluhu dzul maqamil a'la. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alladzi ikhtasallahu bihi fadaila wa ala alihi wa ashabihi alladzina amanu billahi wa rasulihi wa saddaqu bima qala. Amma ba'd. Ikhwanul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'annya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Pada surah ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Lalu Allah melanjutkan firman-Nya dengan harful istisna, huruf pengecualian, yaitu illa, kecuali alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, orang-orang yang beramal saleh, wa tawasaw bil haq, orang-orang yang saling menasihati dalam kebenaran, wa tawasaw bis sabr, orang-orang yang saling menasihati dalam kesabaran. Bisa kita tarik kesimpulan dari surah Al-Asr ini, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita sebagai manusia, wabil khusus umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita hidup di dunia berada dalam keadaan yang rugi kecuali dengan 4 perkara. Apa saja 4 perkara itu? Yang pertama yaitu kita beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah, beriman kepada kitab-kitabnya Allah, beriman kepada rasul-rasulnya Allah, beriman kepada hari akhir, beriman juga kepada ketetapan yang baik maupun yang buruk itu datangnya dari Allah. Kemudian yang kedua yaitu dengan beramal saleh. Contohnya kita melaksanakan sholat, membayar zakat, berpuasa, naik haji, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu kita saling menasehati dalam kebaikan, dan yang terakhir saling menasehati dalam kesabaran. Wa fi hadhil fursah, kita sama-sama akan membahas poin yang ketiga dan poin yang keempat, yaitu saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Ikhwanul muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat adalah memberi arahan atau bimbingan untuk kemaslahatan dunia maupun akhirat dengan cara memberitahu apa yang orang tidak ketahui, menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Imam Ibnu Daqiq Al-Id memaparkan tentang nasihat. Beliau berpendapat bahwa nasihat adalah kata yang berisi ilmu, yang meliputi segenap kebaikan yang diberikan kepada yang dinasihati. Nah, kita sebagai manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Al-insanu makanul khata' wan nisyan. Juga sebagai manusia, kita adalah makhluk sosial yang secara syariat kita butuh kepada sesama. Maka daripada itu, sangat penting di antara kita sebagai tempatnya salah dan lupa, sebagai makhluk sosial untuk saling mengingatkan. Jika di antara kita ada yang salah, ada yang lalai, ada yang lupa, maka kita ingatkan. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita salah, ketika kita lalai, ketika kita lupa, syukur alhamdulillah jika ada orang yang mengingatkan. Karena dengan nasihat, orang yang tadinya salah insya Allah bisa menjadi benar. Orang yang tadinya lupa insya Allah bisa menjadi ingat. Yang tentunya nasihat juga harus didasari oleh 4 perkara. Apa saja itu 4 perkara? Yang pertama yaitu Al-Quran. Yang kedua As-Sunnah. Yang ketiga ijma' ulama. Dan yang keempat qiyas ulama. Ikhwanul muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menasihati seseorang, lantas orang tersebut mengamalkan apa yang kita nasihatkan, maka kita mendapatkan pahala sebagaimana
orang tersebut mendapatkan pahala dari amalannya. Sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man dalla ala khairin falahu misluhu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebenaran, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengerjakannya. Contoh, kita menyuruh kepada orang untuk melaksanakan sholat duha. Kemudian orang tersebut mengamalkannya, maka kita mendapatkan pahala sholat duha tersebut sebagaimana orang tadi mendapatkannya. Dan kita akan mendapatkannya terus-menerus selama orang tersebut mendawamkannya. Maka itulah yang disebut dengan pahala jariyah. Nasihat juga menjadi wasilah, menjadi perantara untuk kita menyebarkan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan. Sehingga nilai kemanfaatan ilmu tersebut tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi mencakup orang banyak. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Maka daripada itu, untuk kita mendapatkan kedudukan khairun nas, kita berusaha untuk menjadi orang yang bermanfaat. Ikhwanul muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ingat dan kita tanamkan di dalam hati dengan seyakin-yakinnya bahwa hanya Allah lah yang dapat memberikan hidayah dan pemahaman kepada hambanya yang Allah kehendaki. Karena di antara asma Allah adalah Al-Hadi, Maha Pemberi Hidayah. Terkait dengan hal itu, kita hanya bisa menasehati, berusaha semampu mungkin untuk menasehati, yang tentunya harus dengan kesungguhan. Karena di dalam Ta'limul Muta'alim disebutkan pada suatu syair, al-jiddu yudni kulla amrin syasyi'in, wal jiddu yaftahu kulla babin mughlaqin. Kesungguhan dapat mendekatkan sesuatu yang jauh, dan kesungguhan dapat membukakan pintu-pintu yang tertutup. Terkait dengan hal itu, kesungguhan dapat mendekatkan hidayah yang diberikan kepada Allah kepada orang yang kita nasihati. Dan kesungguhan juga dapat membuka pintu-pintu hati orang yang kita nasihati agar hidayah dari Allah sampai kepada dirinya. Selain dengan kesungguhan, kita juga harus memiliki rasa sabar ketika sedang menasihati orang. Karena tidak semua orang menerima apa yang kita nasihati. Bahkan ada yang sampai mencela, dia mah so alim, dia mah so iya, dia mah so soleh. Mungkin ada saja orang yang seperti itu. Maka sangatlah penting rasa sabar untuk kita miliki ketika sedang menasihati seseorang. Semoga Allah selalu melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita. Dan kita dijadikan orang yang bermanfaat bagi orang lain. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga ada nilai kemanfaatan untuk kita semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.